ごめんね、素直じゃなくて、夢の中なら言える。思考回路はショート視線、今すぐ会いたいよ。Haupio, Tessa nih. Aku Tessa, kelas 2 SMA. Selamat datang di podcast Tessa. Yeay! Hari ini Tessa bakal ngebahas dan mengupas secara mendalam tentang Sailor Moon. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang Sailor Moon, ini tuh sebenarnya siapa sih yang nggak tahu sama anime yang satu ini gitu loh. Kayak secara semua anak, apalagi kayak kakak-kakak yang lahir tahun 90-an itu udah pasti tahu banget atau nggak asing lagi dengan yang namanya Sailor Moon. Nah, ternyata Sailor Moon ini tuh ya berhasil hype lagi karena maraknya hashtag Redraw Sailor Moon yang ada di Twitter, sama ada di Facebook juga. Kalau nggak salah di Instagram juga ada deh. Jadi orang-orang itu pada ngegambar ulang gambar dari Sailor Moon, salah satu adegan Sailor Moon. Nah, anime atau karakter dari Jepang yang satu ini tuh udah pasti sangat mendunia banget. Dan sampai sekarang pun eksistensinya itu tuh nggak berkurang sama sekali loh. Nah, kira-kira kamu penasaran gak sih kenapa ya Sailor Moon itu bisa seterkenal itu? Terus kenapa juga bisa dibilangnya legend? Kira-kira kenapa ya? Kalau gitu ayo kita bahas. Nah, sebelum Tessa ngebahas lebih jauh tentang Sailor Moon, kayaknya enak kalau misalkan kita kenalan dulu nih sama Sailor Moon ini. Nah, kamu tahu nggak sih Sailor Moon itu awalnya dibuat dalam 52 serial manga oleh Kak Naoko Takeuchi pada tahun 1991 sampai 1997. Itu Tessa umur berapa ya? Belum lahir. Nah, terus si manganya ini tuh semacam masuk ke dalam majalah manga, namanya itu Makayoshi. Kamu tahu kan yang majalah manga tapi bukunya itu tuh tebal dan itu di dalamnya terdapat banyak sekali cerita-cerita manga lainnya gitu. Jadi nggak cuman Sailor Moon sendiri gitu, tapi pada akhirnya sih Sailor Moon ini juga ngeluarin manga yang berbentuk buku sendiri gitu sih. Nah, ternyata komiknya ini baru masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1994 sampai 1997. Nah, kamu tahu nggak sih kata kakak animator ya, dia itu tuh punya semua serial manga dari chapter 1 sampai chapter terakhir, dan itu lengkap banget pokoknya. Makanya Tessa betah banget kalau diam di studio. Nah, lanjut nih ya guys. Ternyata di tengah Kak Naoko lagi buat manganya, pada tahun 1992, tepatnya tanggal 7 Maret, Sailor Moon ini ternyata dirilis dalam bentuk anime di Jepang. Kalau nggak salah sih naungannya tuh oleh Toei Animation. Nah, terus awalnya tuh mereka tuh kayak cuma niat bikin satu season aja. Nggak taunya Sailor Moon ini tuh terkenal banget. Jadi ya gitu deh, anak-anak tuh pada suka. Akhirnya dibuatlah sekitar 200 episode Sailor Moon. Episode terakhirnya itu tuh kalau nggak salah tayangnya tanggal 8 Februari 1997. Kira-kira kamu udah lahir belum? Belum ya? Ya gitu deh. Kira-kira gimana nggak terkenal ya? Karena Sailor Moon itu tuh mulai dari karakternya, ceritanya, ability dan power, terus hubungan antar karakter, gambar dan lain-lain, itu tuh pokoknya keren dan kece banget. Yang uniknya lagi, kenapa ya Kak Naoko itu bisa kepikiran ngasih nama Sailor Soldier ini dengan nama planet? Kenapa ya kira-kira? Oh iya, sampai lupa ngomongin tentang Sailor Soldier. Bener kan ngomongnya Sailor Soldier? Ya udah Sailor Soldier aja ya. Nah, ngomongin tentang Sailor Soldier ini jumlahnya ada sekitar 14
Kalau nggak salah ada 14 atau 15 ya. Kayaknya 15 deh, 15. Nah, Tessa kenalin satu-satu ya. Yang pertama tentu saja ada Sailor Moon atau Tsukino Usagi. Yang jelas Tsukino Usagi atau Sailor Moon ini, dia kekuatannya tentu saja dengan kekuatan bulan. Ya. Oh ya, Sailor Moon ini juga dibarengin sama alat-alatnya yang keren-keren dan imut-imut. Nah, terus menurut Tessa, Sailor Moon ini tuh adalah Sailor yang paling kuat yang pernah ada. Kenapa? Karena dia sendiri tuh sebenarnya adalah Princess Serenity dari Kerajaan Bulan, atau Kerajaan Bulannya bisa disebut sebagai Silver Millennium. Dan kalau di masa depan dia adalah seorang ratu dari Crystal Tokyo atau Tokyo di masa depan. Bingung ya? Oh iya, Sailor Moon ini juga punya kucing betina hitam, namanya adalah Luna. Luna ini tuh semacam kucing penjaga, penuntun, serta ngebantu Tsukino Usagi dalam melakukan kejahatan dan mengingatkan dia bahwa dia adalah seorang putri, ratu, dan seorang Sailor Soldier sendiri. Oh iya, Sailor Moon punya pasangan juga. Kalau misalkan Princess Serenity atau Tsukino Usagi dari bulan, berarti pasangannya adalah dari bumi. Siapa lagi sih kalau bukan pangeran bumi, yaitu Endymion. Yup, bener banget. Dia adalah Chiba Mamoru atau Tuxedo bertopeng. Kalau bahasa Jepangnya yaitu Tuxedo Kamen-sama. Nah, lanjut, di sini juga ada Sailor Venus atau Minako Ai. Nah, Minako Ai atau Sailor Venus ini sebenarnya dia itu udah ada sebelum Sailor Moon. Dia ini dikenalnya sebagai Sailor V. Nah, Sailor Venus ini juga punya kekuatan yaitu rantai sebagai senjatanya. Oh iya, kalau misalkan Sailor Moon punya kucing hitam betina namanya Luna, nah Sailor Venus juga punya nih, namanya adalah Artemis. Artemis itu adalah kucing jantan, warnanya tuh putih. Nah, Artemis ini sebagai pasangannya Luna. Imut banget kan? Oke, lanjut, Sailor yang ketiga ini adalah Sailor Mercury atau Mizuno Ami. Mizuno Ami ini tuh cewek yang pinter banget. Kekuatannya adalah air. Yang keren lagi, dia ini punya alat semacam kacamata sama kayak pisik kecil yang bisa mendeteksi musuh. Pokoknya keren banget lah. Lanjut, yang ke berapa ya? Keempat ya? Yang keempat adalah Sailor Mars atau Hinnorei. Dia ini adalah perempuan penjaga kuil yang sebenarnya galak, tapi dia ini tuh kayak penyayang banget gitu loh. Terus kekuatan dia adalah api, sama kayak bajunya yang warna merah. Sailor Mars ini adalah salah satu Sailor Senshi atau Sailor Soldier yang paling Tessa favoritkan. Karena gimana ya, menurut Tessa, karakter sifatnya dia ini tuh beneran keren banget. Kayak dia ini tuh galak, terus dia ini tuh cerewet gitu deh ke Sailor Moon atau ke Usagi. Terus kayak suka ceramahin Usagi lah, inilah itulah. Tapi dia ini tuh sebenarnya yang paling sayang, yang paling care ke Usagi sendiri. Dan menurut Tessa, di antara Sailor Soldier yang lain, ikatan antara Sailor Mars dengan Sailor Moon itu tuh terbilang yang paling kuat lah. Oke deh, lanjut ya. Kita lanjut ke Sailor Jupiter atau Makoto Kino. Nah, dia ini tuh ya adalah salah satu Sailor yang tinggi banget. Kepribadiannya juga atletis dan semacam tomboy gitu. Karena rambutnya itu tuh diikat kayak ponytail gitu loh. Tapi walaupun dia terlihat tomboy dan atletis, dia ini tuh juga pintar masak. Terus yang lucunya lagi, dia ini punya anting-anting warnanya pink. Bentuknya itu tuh mawar. Pokoknya lucu banget deh. Di situ dia kayak nunjukin bahwa dia juga punya sisi feminimnya gitu. Oh iya, kekuatan dari Sailor Jupiter ini adalah tumbuhan dan kekuatan listrik apa petir ya? Kayaknya sih petir. Kalau listrik nanti dimarahin sama PLN. Bercanda. Nah,
Di season pertama sih baru dikenalin berlima itu dulu, yang lainnya belum. Jadi berlima tadi mulai dari Sailor Moon, Mars, Merkurius, Venus, dan Jupiter itu mereka berteman baik kayak anak remaja pada umumnya. Baik itu saat melakukan tugas memberantas kejahatan atau saat jalan-jalan, nongkrong di kafe, belajar bareng, ke rumah ini, ke rumah itu, melakukan sesuatu hal. Lanjut gak nih? Lanjut lah ya. Oke deh, kalau gitu kita agak ngeloncat dulu ke season 3 ya kalau nggak salah. Nah, barulah muncul 5 Sailor lainnya. Yang pertama, ini sebenarnya bukan Sailor Planet yang kayak Sailor Soldier lainnya sih, tapi dia ini adalah Sailor juga, namanya adalah Chibiusa. Catatan ya, dia ini ngaku namanya adalah Tsukino Usagi. Kayak bingung gitu kan, masa Tsukino Usagi ada 2 gitu. Tapi anehnya ngomong bahwa dia adalah anak dari Usagi dan Mamoru di masa depan. Berarti mereka nikah. Nah, dia ini tuh juga dikirim oleh Now Queen Serenity aka Usagi di masa depan untuk belajar menjadi Sailor Soldier. Makanya dia ke masa lalu nemuin Usagi yang masih muda dan dia belajar jadi Sailor Soldier. Selanjutnya ada Sailor Uranus atau Tanah Haruka yang gantengnya Paul. Ganteng banget pokoknya. Haruka ini tuh kekuatannya semacam mengguncangkan bumi atau angin, gempa bumi kali ya. Nah, dia ini tuh sebenarnya cewek tapi tomboy dan terlihat seperti laki-laki. Dia ini juga populer banget loh di kalangan cewek. Mereka tuh pada nggak tahu bahwa sebenarnya Haruka itu tuh cewek. Nah, terus Haruka ini dia itu tuh seorang pembalap mobil muda yang handal dan terkenal banget. Oh iya, Haruka juga punya partner nih, partner yang kemana-mana selalu bareng. Namanya adalah Kayo Michiru atau seorang Sailor Neptune yang elegan dan punya kekuatan ombak dan laut. Nah, dia ini adalah seorang violinis yang sangat terkenal dan berbakat. Tessa pengen deh jadi Kayo Michiru, doain ya. Lanjut, ada Sailor Saturn atau Tomoe Hotaru yang nantinya bakalan temenan baik sama Chibiusa. Walaupun dia ini masih kecil dan kelihatannya sakit-sakitan ya di awal kemunculan dia, tapi kekuatannya ini tuh besar banget. Bahkan saking besarnya, Sailor Uranus pernah ngomong ke Sailor Soldier yang lain bahwa kalau misalkan Sailor Saturn ini bangkit, bumi itu tuh bakal hancur dan alam semesta itu bakal hancur. Pokoknya dia ini kekuatannya gede banget. Oh iya, dia juga punya tongkat yang beneran kece banget dah. Pokoknya Tessa seneng banget deh kalau ngeliat Sailor Saturn karena pembawaannya yang tenang, terus dia juga cantik. Pokoknya lucu banget deh. Oh ya, selain itu dia juga punya kostum yang berbeda dari Sailor Soldier lainnya. Kostumnya berwarna ungu dan ada semacam kristal yang nempel di ribbonnya. Pokoknya lucu banget deh. Oke, kita lanjut ke Sailor Pluto atau Setsuno Meiyo. Nah, dia ini tuh adalah seorang yang terlihatnya dewasa, misterius, pendiam. Tapi dia ini juga baik hati banget loh sama Sailor yang lainnya. Oh iya, dia juga adalah penjaga gerbang waktu. Nah, lanjut ya. Itu kan masih ada berapa tuh? Masih ada kurang dari 15 ya pokoknya. Nah, lanjut ke season terakhir. Ini kayaknya kita loncatnya jauh-jauh banget ya. Twing. Nggak apa-apa, ini kan perkenalan dari Sailor Soldier-nya dulu ya. Oke, di season yang terakhir, yaitu Sailor Moonstar, ada 3 Sailor lagi loh. Tapi kan planet di tata surya kita udah di booking semua nih. Terus mereka ini Sailor planet apa lagi? Ternyata mereka bertiga itu bukan Sailor planet yang ada di tata surya kita, melainkan adalah Sailor Star. Menarik banget ya. Oh ya, mereka juga nyebut mereka dengan nama Sailor Starlight. Nah, saat jadi manusia, mereka ini ternyata adalah seorang artis dan idol group yang terkenal banget. Pokoknya itu namanya adalah Starlight, sama kayak nama Sailor mereka. Nah, tapi yang menarik lagi, mereka ini pas jadi manusia ternyata mereka ini bergender cowok, bukan cewek.
Cukup membingungkan ya. Jadi saat mereka transform ke Sailor Soldier, mereka ini tuh jadi cewek. Tapi kalau misalkan mereka jadi manusia biasa, itu mereka cowok. Bingung kan? Nah, kalau gitu Tessa kenalin satu-satu ya. Yang pertama ada Sailor Starfighter, yaitu Kouseia nama manusianya. Ada juga Sailor Star Healer, yaitu Koyaten. Yang terakhir ada Sailor Star Maker, yaitu Taikiko. Nah, tadi kan udah tuh ya ngomongin tentang Sailor Senshi-nya dari Sailor Moon ini. Yang menariknya lagi, ternyata Sailor Moon ini banyak banget seasonnya. Ada 5 season. Banyak banget ya. Mulai dari season 1 yaitu Sailor Moon aja. Terus ada season keduanya yaitu Sailor Moon Air. Ada juga Sailor Moon S. Terus Sailor Moon Super S. Dan yang terakhir ada Sailor Star. Sailor Moon Star. Sampai bingung ngomonginnya. Oke deh, kalau gitu kita bahas satu persatu ya. Mulai dari season yang paling pertama dulu yaitu Sailor Moon aja. Nah, kayaknya di season yang pertama ini tuh fokusnya ke perkenalan karakter dari 5 geng tadi. Masih inget kan? Ada Sailor Moon, Sailor Mars, Sailor Venus, Sailor Mercurius, dan Sailor Jupiter. Terus di sini juga ada Mamoru sebagai Tuxedo Kamen sama. Di season pertama ini tuh mereka belajar menggunakan kekuatannya. Tapi sayang banget ternyata di akhir mereka ini tuh ternyata mati. Kenapa? Karena tentu saja musuhnya yaitu Queen Beryl dan Metalia yang sangat kuat. Ditambah Mamoru tadi yaitu Endymion ini tuh kebawa jahat gitu loh karena pengaruh dark power. Terus akhirnya semacam disembuhin gitu sama Sailor Moon yang berubah jadi Princess Serenity, yang ngebuat semuanya itu tuh balik lagi menjadi normal. Tapi sayangnya harus kehilangan ingatan semua tentang Sailor Senshi dan pernah berteman. Jadi mereka itu hilang ingatan begitu saja. Puff. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir, karena ini bakal berlanjut ke season keduanya, yaitu Sailor Moon Air. Kalau menurut Tessa sendiri sih ya, Sailor Moon Air ini tuh sebenarnya mirip banget sama season yang pertama sih, tapi tentu saja dengan cerita dan musuh yang berbeda. Kalau misalkan di akhir season 1 mereka hilang ingatan, nah di season kedua ini mereka itu tuh perlahan-lahan mulai kembali pulih ingatannya menjadi Sailor Senshi, dan mereka ini ingat bahwa mereka juga berteman gitu. Oke deh, kita lanjut lagi ke Sailor Moon S, dimana di sini tuh muncul 4 Sailor baru yaitu Uranus, Neptune, Saturn, dan Pluto, ditambah sama Chibiusa. Masih ingat kan yang tadi? Nah, awalnya 4 Sailor baru ini mereka itu tuh nggak mau banget gabung sama rombongannya Sailor Moon karena mereka tuh nganggapnya bahwa beda jalan gitu, beda tujuan, beda misi. Kalau misalkan geng Sailor Moon yang tuh misinya adalah menjaga kedamaian yang ada di bumi, nah keempat Sailor ini itu mencari yang namanya talisman. Nah, tapi tenang aja karena di akhirnya mereka ini tuh menyadari bahwa tujuan mereka tuh sebenarnya satu. Selain menjaga bumi, menjaga planet, menjaga alam semesta, tapi juga sebagai guardian untuk melindungi Sailor Moon sebagai princess yang sangat penting. Oke, kita lanjut lagi ke Sailor Moon Super S. Di sini tuh lebih fokus ke permasalahan musuh yang kuat banget yaitu Nehelenia, yang nanti juga bakal muncul di season terakhir, tapi cuma di bagian awal doang sih. Nah, di sini tuh diliatin juga bahwa nantinya ada Pegasus yang bakal jadi pasangannya Chibiusa. Cici. Oh iya, kalau nggak salah sih di season ini juga Chibiusanya itu tuh jadi jahat gitu loh, kayak kepengaruh sama dark power. Hei. Oke deh, kita lanjut lagi ya. Ini adalah season yang terakhir yaitu Sailor Moon Star. Oh ya ampun, pokoknya ini tuh ya Sailor Moon Star ini tuh adalah season dari Sailor Moon yang beneran menurut Tessa tuh epic banget. Ceritanya juga bagus banget. Pokoknya ada sedihnya, ada senengnya, ada kecewanya, ada kangennya, ada ininya, ada ini. Pokoknya berbagai macam perasaan itu tuh nyatu di season ini gitu. Ya ampun. Oke, tarik nafas dulu ya. Nah, oke deh.
Kalau gitu kamu masih inget kan? Tadi Tessa udah ngomong ke kamu bahwa Nehelenia yaitu musuh dari season sebelumnya ini tuh ternyata muncul lagi. Jadi di season sebelumnya yaitu Sailor Moon Super S, Nehelenia ini tuh cuma semacam dikunci di dalam cermin. Nah tapi ternyata Nehelenia ini tuh muncul lagi karena dia dibantu sama suara yang sangat kuat yang memecahkan segel kaca dari penjara Nehelenia tadi. Nah si Nehelenia ini tuh berulah lagi dan bahkan dia ini tuh kayak nyulik Mamoru gitu. Akhirnya Sailor Soldier berusaha tuh ngelawan si Nehelenia. Mereka sempat kepisah dan sampai akhirnya mereka ini semuanya terjebak di dalam cermin buatannya Nehelenia dan gak bisa keluar. Dan akhirnya Sailor Moon dateng dong buat nyelamatin semuanya like always sir. Terus di sini tuh Sailor Moon juga berubah wujud gitu. Jadi kostumnya tuh semacam jadi ada sayapnya gitu loh. Oh kata Tessa sih ini kostum yang maaf ya terbilangnya cukup aneh karena kelihatannya tuh berat gitu, ada sayapnya segala. Tapi nggak apa-apa, tetap kece kok. Nah setelah ngelawan Nehelenia, baru deh dari situ Chibiusak mau pulang ke masa depan karena dia bilang katanya udah saatnya untuk dia menjaga Usagi di masa depan. Bye bye Chibiusa. Nah nggak cuma Chibiusa doang yang pergi, ternyata Mamoru juga harus pergi nih ninggalin Tokyo. Sedih banget, dia harus ke Amerika untuk melakukan semacam kuliah dan penelitian dengan dosennya. Ya secara ya kan Mamoru itu pinter banget gitu, beda sama Usagi yang kikuk. Nah nggak berhenti sampai situ, kamu masih inget kan tadi Tessa bilang bahwa Helenia itu tuh semacam dibantu sama suara-suara yang jahat yang mengakibatkan segel dari Helenia itu tuh rusak. Nah ternyata ini adalah musuh terkuat dari Sailor Moon tapi berwujud Sailor Soldier juga. Namanya itu adalah Sailor Galaxia. Nih Tessa ceritain sedikit ya. Jadi zaman dulu itu diceritain tuh bahwa dulu banget Galaxy itu pernah berperang besar ngelawan kejahatan. Ribuan orang mati, planet-planet hancur, pokoknya kehancuran di mana-mana lah ya. Dan ada satu hero, seorang Sailor yaitu Galaxia yang dia ini tuh rela ngorbanin nyawanya dengan menancapkan pedang legendaris dan mengusir semua dark power yang ada. Lalu saat itu Galaxia tuh kayak ngilang gitu deh. Ternyata alih-alih ngusir, si Galaxia ini tuh malah nyerap dark power gitu yang mengakibatkan dirinya ini tuh malah jadi jahat. Terus misi utama dari Galaxia ini tuh adalah mencari Star Shield atau bisa disebut sebagai Star Seed. Itu semacam kristal dengan kekuatan yang besar banget untuk menguasai dunia. Nah ternyata Star Seed yang asli ini tuh cuma dimiliki oleh Sailor Soldier dan Endymion sendiri. Baru terjawab nih kenapa Mamoru itu tuh nggak pernah banget muncul setelah dia bilang bahwa dia tuh mau kuliah ke Amerika. Bahkan untuk komunikasi sama Usaginya sendiri itu tuh nggak pernah sama sekali. Ya ampun, sedih banget nggak sih? Ternyata Star Seed-nya itu diambil sama Galaxia. Ya ampun, sedih banget. Ya bisa dibilang bahwa Mamoru itu tuh meninggal tanpa sepengetahuannya Usagi. Kayak sedih dan tragis banget gak sih, ya ampun. Tapi tenang aja, di sini battle-nya itu tuh beneran epic banget. Keren banget pokoknya. You guys should watch it. Ya ampun. Dan endingnya of course di sini bahagia ya. Terus di sini juga dijelasin gitu loh, kayak kita dapet pesan yang dibawa sama si Sailor Moon. Ternyata musuh terbesar dari manusia ini tuh adalah dark power. Dan dark power ini tuh muncul dan akan semakin kuat dengan adanya pikiran negatif manusia. Oke deh kalau gitu kejawab ya kenapa Sailor Moon itu tuh bener-bener disukain banget sama banyak orang. Selain karena karakter dia yang keren, ternyata jalan ceritanya ini tuh beneran ngebikin kita jadi penasaran dan pengen terus nonton gitu loh. Selain itu Sailor Moon juga jadi ikonik banget karena kostumnya, terus rambutnya yang kayak onde-onde itu tuh kayak lucu banget gitu. Nah sekarang gambar Sailor Moon ini tuh ternyata udah nempel di mana-mana. Dari mulai baju, sepatu, tas, sampai make up. Bahkan banyak banget cafe yang
nyediain tema Sailor Moon. Pokoknya keren banget kan. Kayak kebayang gak sih Sailor Moon ini tuh adalah anime yang legendaris banget gitu loh. Ya ampun, Kanao Takeuchi. Oh my god, Tessa ngefans banget. Nah, gimana? Kamu udah tertarik belum buat nonton Sailor Moon? Oh iya, Tessa baru inget Sailor Moon ini tuh juga di remake lagi loh sama Toei Animation. Jadi ada namanya Sailor Moon Crystal. Jadi kamu bisa tuh nonton yang versi tahun 90-nya atau versi tahun 2000-nya. Pokoknya sama-sama kece. Oke deh, kalau gitu segitu dulu pembahasan Tessa tentang Sailor Moon. Yeay! Semoga dengan adanya podcast Tessa ini kamu semakin tertarik untuk menonton Sailor Moon. Nah, kalau misalkan kamu punya suatu pendapat atau komentar mengenai Sailor Moon, kamu boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oh iya, sebelum Tessa pamit, Tessa nggak pernah berhenti untuk mengingatkan ke kamu untuk tetap stay at home. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, social distancing, terus cuci tangan, jangan lupa pakai masker kemana-mana, dan pokoknya kamu harus waspada dengan adanya COVID-19 yang sedang melanda dunia. Oh iya, untuk kamu yang tertarik memfollow Tessa di Instagram atau Facebook, bisa banget. Kamu boleh banget nge-follow Instagram Tessa di @ceritatessa_official, atau kamu bisa Facebooknya Tessa di @artesiafiska. Kalau misalkan kamu belum subscribe channel Cerita Tessa, subscribe sekarang juga, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kamu dapet notifikasi kalau Tessa upload video baru. Oke deh, kalau gitu terima kasih buat kamu yang udah mau mendengarkan podcast Tessa tentang Sailor Moon. Tetap sehat dan tetap kece. I'll see you next time. Bye.